Indonesia. Thank you. Halo. Ladies. Penampilan yang begitu memukau dari single man kita. Luar biasa. Tidak semua orang punya skill seperti kamu, single man. Ya, wow. Tapi sebelumnya ladies, silakan kembali ke podium kalian masing-masing. Kamu nyengir-nyengir, ngelihat kanan kiri ya. Wow. Terpesona dengan single ladies kita sepertinya. Sudah Cantik-cantik semua. Pastinya cantik-cantik. Iya dong. Biasa. Tarik nafas dulu ya. Baik, silakan maju satu langkah. Di Take Me Out Indonesia, single man silakan perkenalkan dirimu. Hai ladies. Perkenalkan, nama saya Farhat. Saya dari Jakarta. Farhat dari Jakarta. Baik, Farhat. Farhat, kita akan lihat berapa banyak single ladies yang tertarik dengan kamu. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. It's okay. Farhat, ada 21 single ladies yang tertarik dengan kamu, Farhat. Let's go, mari ikut saya. Silakan. Oke, sudah ada Cecil di sini, tapi dia matiin lampu podium. Kenapa sih Cecil? Apa sih yang kamu nggak suka? Kak Angel, pertama aku tuh sukanya cowok yang kulitnya putih. Manis sih, tapi dia sawo matang. Gak suka. It's okay. Terus Apa lagi? pas dia keluar dari podium, dia tuh main basketnya tuh kayaknya cuma buat gaya-gaya doang gak sih? Wah, Buat cari perhatian doang, tebar pesona. Ya memang saya main basket, freestyle basket buat gaya-gaya. Tapi saya menekuni olahraga ini sudah sampai ke tingkat profesional. Ya karena basket ini juga mengantarkan saya sampai ke luar negeri untuk mewakili Indonesia. Prestasi yang luar biasa dari Yes. single man kita ya. Mewakili Indonesia ke tingkat internasional ke negara mana saat itu? Waktu itu ada di kota Shenzhen, China sama di kota Beijing. Oh wow. Ada 2 kota. Apa yang kamu lakukan di sana? Jadi pada tahun 2016 saya adalah freestyler basket pertama dari Indonesia yang pernah menjadi perwakilan dan jadi juri juga, juri ajang internasional. Wow, keren banget. Ya. Kita juga punya foto-fotonya buat single ladies. Ini dia. Lihatlah Oke. Farhat. Ini Farhat di mana kamu? Ya kalau ini di kota Beijing tahun 2018 kalau yang ini. Jadi di sana tuh ada ajang Kids Internasional. Oke. Saya menjadi salah satu jurinya juga dan staf pengajarnya juga di sana. Juri tingkat internasional. keren. Oke. Prestasi yang tidak main-main, Cecil. Ya, lihat dia. Dia bukan hanya punya banyak gaya. Emangnya kamu cuma bisa bergaya, nggak dapet pasangan. Kalau yang satu ini di mana, Farhat? Nah kalau ini tahun 2017. Jadi ini saya di sana selama 2 bulan. Oke. Saya ngajar 50 sekolah lebih. Wow. Murid saya ada 500-an orang. Wow. Dan saya menjadi orang pertama. Nah kalau ini 2019 perwakilan Asia Tenggara saya Bang. Wow, keren banget. Ya. Kamu kalau cari pasangan tuh harus yang suka olahraga nggak? Atau ya suka sama olahraga basket gitu misalnya? Ya minimal suka olahraga. Minimal suka olahraga. Syukur-syukur sama-sama suka basket. Jadi bisa main bareng, support bareng. Lebih cocok. That's Ya, it. tapi kalau nggak suka basket setidaknya suka olahraga. Suka olahraga, iya. Biar bisa olahraga bareng sebagai ngedate-nya ya. Yes. Ladies. Wow. Farhat, dengarkanlah musik ini. Pertanda seseorang akan hadir di tengah-tengah kita. Bolanya di sini. Repot ya, sini yuk. Let's go. Mitch Challenge hadir kembali. Yes. I'm here. Kalau dia pengajar bola basket, kalau ini pengajar lumba-lumba. Di lumba-lumba. Makan apa? Baru lahir kali yang lain pada nggak tahu. Iya, nggak tahu lah, Luna, ya. Benar. Kita udah tua. Karena kan ini single man kita jago main basket. Betul. Terus? Jadi katanya gini, aku tuh juga pengen kali kalau weekend misalnya udah jadian nih sama single ladies, mau diajak olahraga bareng karena dia tuh seneng banget olahraga. Ya kan? Jadi challenge-nya apa tuh Miss Challenge? Challenge-nya apa? Olahraganya kita ngetes yuk single ladies yang punya jiwa olahraga, yang seneng berolahraga siapa aja. Oke, seberapa olahraga, seberapa sporty kamu? Itu. Maria. Terserah host
aja. Maria, let's go Maria. Vita, ayo Vita. Sartika. Sartika. Awas jatuh. Dan Vita, oke. Ini dia. Halo. Baik, ini dia Maria, Vita, Sartika. Yes, mereka ini kan memang quality jomblo ya. Mereka cantik, Yes. berbakat, dan mereka memang agak pilih-pilih. Tapi mereka semua punya bakat terpendam. Betul. Maria, kamu kasih tahu olahraga kesukaan kamu dong. Olahraga kesukaan Gaple ya? Gini dong. Jadi kalau olahraga kesukaan aku itu main basket. Basket, Pas dong. Iya. Seru banget. Siapa tahu kan nanti kita jodoh. Oh bisa basket, aku suka. Oh Farhad dia bisa basket loh. Yes. Oke. Kalau kamu sayang? Kalau Vita, Tuh. Apa ini? Apaan sih? Biliar, biliar. Iya. Bukan dong. lihat Cangkang panjang. Renang. Boxing. maksud Boxing. Sartika apa? kalau Sartika apa? Sartika apa? SKJ, oh bukan. Cheerleaders. Nanti sebentar pokoknya. Oh, saya tahu itu main apa. Main jelangkung. Sebelum dinilai single ladies-nya, coba dong kamu kan bisa freestyle pakai Yes. sumpit ya? Oke, bisa. Bisa? Bisa. Serius? Ya. Keren banget sih. Oh digoda. Oke. Freestyle pakai sumpit kamu bisa? Ya. Oh coba buktikan kalau begitu. Jadi langsung ya. Ya, Seng. Boleh? Tolong pegang. Ya, boleh seperti ini. Oke, right. Ini namanya spinning ball. Muterin bola. Seperti ini, let's see, and... bisa. Yeah. Coba juga? Boleh. Oke. Kita siap ya. Hati-hati. Kita siap. Agak kenceng ininya. Oke. Oke. Sumpitnya yang Itu grogi. yang grogi, bukan saya. Bisa yuk, bisa. Bisa. Oke. Berani coba. Kalau Sartika tidak usah pakai sumpit. Ini kuncinya. Berani coba. Sartika. Karena bisa biar putar ya. Kalau Sartika di hidungnya siap ya. Pegang di nggak salah. Bukan berputar, Oke. dia yang berputar. Salah. Agak maju ke depan biar nggak kena. Oke, sorry agak turun sedikit biar kenceng. Ya. Tepuk tangannya dong. Tiga, satu. Oke. Oke, baik. Keren. Ketiga single lady sudah menunjukkan seberapa sporty mereka. Baik. Farhad, dari ketiga single ladies, mana yang paling menarik perhatian kamu? Yang menurut kamu paling sporty? Apakah Maria dengan bola basketnya? Apakah Vita dengan boxingnya? Atau Sartika dengan aerobik atau zumbanya? Yang kedua. Vita, oke. Kenapa Vita kamu pilih? Apa namanya? Pas lagi boxingnya itu kerasa banget, energinya kerasa banget. Oh, jadi powernya. Powernya kerasa banget. Padahal dia udah pargoy. Kartika enggak? Udah kayak bola basket kamu loh. Warnanya bersama ya. Iya loh. Jadi Vita buat kamu pemenangnya di challenge atau Challenge. tantangan kali ini. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Vita. Miss Challenge. Ya. Tantangan sudah dilakukan, Vita lah pemenangnya. Iya. Kalau gitu kasih kata-kata mutiara dong Miss Challenge. Ya ampun. Ya ampun. Single man-nya tuh kayak mantan aku tahu. Kayak masa lalu. Aku punya pantun buat kamu. Entah yang dibakar madu atau kecap, yang jelas rinduku padamu sulit untuk diucap. Oh. Thank you Miss Challenge. Baik ladies, terima kasih banyak. Silakan kembali ke podium masing-masing. Thank you ladies. Farhad, kita akan memasuki round kedua di mana single ladies masih memegang kendali penuh ya. Ladies, masih ada 21 lampu di antara kalian yang menyala dan juga tertarik dengan Farhad. Kita akan putarkan sebuah tayangan siapakah Farhad sesungguhnya. Ketika tayangan berlangsung, ladies berhak mematikan lampu kalau mereka sudah tidak tertarik, tapi biarkanlah lampu podium tetap menyala kalau kalian masih tertarik. Betul. Siapakah Farhad? Kita lihat jawabannya melalui tayangan berikut.
Ilmu pengetahuan memang luas dan tanpa memiliki syarat yang mutlak. Bahkan hanya dengan sedikit informasi pun bisa menjadi ilmu pengetahuan. Ya, aku adalah seorang asisten dosen di salah satu kampus sejak tahun 2021. Memang passionku tertanam seperti ini, memberikan ilmu ke banyak orang, sharing tentang ilmu komunikasi. Selain pekerjaanku tentang edukasi, aku juga punya hobi yang bisa menjadi nilai jual buat para lelaki. Bola basket. Dari sini juga bukan sekedar hobi saja, melainkan aku menekuni ini secara profesional karena adanya peluang dan karir yang menjamin. Sejak tahun 2011, aku mendirikan klub basket yang bernama We Are Stars. Tekad bulat membawa keseriusanku agar bisa meraih mimpi, hingga pernah menjadi perwakilan Indonesia pertama di tahun 2016 yang ikut diajak kompetisi basket yang ada di China. Bahkan saking sukanya aku dengan basket, aku mempunyai koleksi bola hampir 40 bola. Mulai dari harga ratusan ribu rupiah hingga sampai jutaan rupiah. Dan yang pasti dari sekian banyak bola, ini adalah salah satu bola kesayanganku. Tapi tenang ladies, walaupun koleksi bola basket sebanyak ini, aku nggak koleksi wanita kok. Karena aku orangnya setia. Maka dari itu, aku ingin mencari wanita yang mandiri. Dan aku nggak mau berhubungan LDR. Karena aku tipe orang yang cukup posesif. Dan aku bisa banget untuk ngecek handphone pasangan. Ladies, ilmu pengetahuan memang luas. Pun bola basket bundar seperti globe. Yakinkan aku untuk bisa mengisi keluasan hatimu, memutar seperti bola basket yang tidak ada hentinya. Farhat, sampai dengan sekarang masih ada 10 single ladies yang tertarik dengan kamu. Farhat, mari ikuti saya. Ya. Oke, Widelin, apa sih kamu gak tertarik tuh sama prestasinya dia loh? Mewakili Indonesia pertama tahun 2016. Gini Kak Angel, tadi waktu dia masuk, aku udah suruh kali, ku tengok-tengok dia jago basket kan. Betul. Jadi dia satu hobi sama aku kan mantan atlet basket. Oh kamu juga? Iya. Bagus dong, terus kenapa mati? Cuman Kak, tadi di akhir-akhir video aku lihat, ku tengok-tengok dia bercakap soal posesif. Aku nggak suka cowok posesif. Oh, emang kenapa sih Iya. kalau cowok posesif? Soalnya baru jadi pacar aja udah posesif banget. Apalagi kalau nanti jadi kepala rumah tangga Kak Angel. Nanti aku pusing, asik diajak ribut, asik begaduh sama aku dia di rumah. Oh, kamu juga takut terkekang ya? Iya, nanti terkekang. Ih, ribet banget deh. kenapa, Nas? Sorry nih ya Kak Angel ya. Aha. Kalau menurut aku, justru kalau namanya posesif itu artinya beneran sayang dong. Ya nggak sih? Kalau justru cuek, terserah kita jalan sama siapa, kita chatting sama siapa, itu artinya justru perlu dipertanyakan. Ya nggak sih? Iya, selama posesifnya masih ada batasnya ya. Oke, Farhat, tadi kamu bilang kalau kamu suka ngecek handphone pasangan, betul? Ya, Kenapa? jadi gini, ada satu peristiwa. Jadi sama salah satu mantan saya. Jadi waktu itu dia adalah mantan yang paling menyakiti saya banget deh. Saya jalan sama dia lumayan sih, udah setahun lebih. Udah dikenalin ke keluarga juga, ke tetangga-tetangga juga udah. Terus Sampai ke tetangga? Iya, karena waktu itu jadi ada acara di komplek. Terusnya sampai tetangga pada datang, dia saya bawa lah. Akhirnya saya kenalin lah gitu ceritanya. Oke. Udah sedekat itu, bahkan saya udah niat pengen serius. Karena memang saya tipikal orang yang kalau kenal sama perempuan itu nggak mau main-main. Tapi? Ya saya maunya kalau bisa serius gitu. Kalau bisa satu oke lanjut lah gitu kalau emang Oke. cocok. Nah tapi waktu itu suatu hari lagi pulang, HP-nya dia itu ketinggalan di jaket saya. Lalu? Ya, saya di rumah baru tahu HP-nya getar terus. Pas saya cek nggak taunya memang HP-nya ketinggalan dan ada yang nelpon. Nah, ke cowok gitu kan. Oke, saya biarin sampai mati dan akhirnya kebetulan memang saya tahu passwordnya. Kebuka lah chatnya jadi selama 1 tahun lebih itu ternyata saya hanya menjadi simpenannya dia aja. Wah, Saya mau tanya sama kamu. Kamu bilang bahwa kamu tahu password dari handphone mantan kamu itu. Kamu tahu karena dia memberitahu atau kamu tahu karena kamu mencari tahu sendiri? Dia di sebelah saya, dia buka password jadi kelihatan. Gitu sih, Jadi tanpa dia memberitahu? tanpa dia memberitahu. Oke, baik. Setelah kamu mencari tahu dan akhirnya kamu adalah selingkuhan selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu tidak ada kecurigaan sama sekali bahwa you're not the only one. Bahwa kamu bukan satu-satunya tapi kamu salah satunya. Ya, nggak ada kecurigaan sama sekali karena saya sangat percaya sama dia pada saat itu. Pawang buaya ternyata mantan kamu ya. Oke, jadi trauma itu yang membuat akhirnya kamu sekarang agak sedikit posesif. Apakah sekarang ketika nanti kamu akan punya pasangan akan membuka atau memeriksa handphone pasangan kamu?
Yang jelas harus berdasarkan kesepakatan. Ya, setelah pasti akan ada batasan, tapi sebisa mungkin saya adalah tipikal orang yang sangat komunikatif. Itu nomor satu, karena saya tahu banget kuncinya adalah komunikasi. Jadi kalau memang dia mau melihat HP saya silakan, semua sosmed mau dibuka silakan. Dia pun juga ya syukur-syukur mau juga. Kalau misalnya tidak mau? Let's see ke depannya. Kalau emang terus semakin lama semakin ada kecurigaan-kecurigaan yang muncul, ya mungkin I'm sorry. Saya punya masa lalu yang belum bisa saya obatin. Jadi kayaknya. Baik, kalau Anas, Ya Karian? gimana dengan kamu? Apakah kamu bersedia jika memang kamu berjodoh dengan Farhad? Suatu saat nanti misalnya handphone kamu dibuka oleh Farhad? Menurut aku itu oke-oke aja ya. Maksudnya kan ada keterbukaan dalam hubungan. Selama aku nggak aneh-aneh, dia juga nggak aneh-aneh. Emang kenapa kalau saling cek? Gak apa-apa. Gak harus takut. Gak harus takut. Kamu jago dribbling, kamu jago passing, kamu jago shooting, tapi sayangnya mantan kamu berpaling. Ya? Oke, buat Farhad, kita akan memasuki round ketiga. Farhad, semoga di round ketiga ini bisa mengobati rasa trauma kamu. Yes, Karena di round ketiga ini kamulah yang memegang kendali Farhad, oke? Ada 10 lampu yang masih menyala. Matikan 7 lampu. 7? Sisakan 3 lampu saja. Oke? Oke. Sudah cukup puas? Ya. Paham? Oke. Lihat baik-baik. Gunakan perasaan atau feeling kamu mana di antara mereka Gitu. yang akan berpaling dari kamu. Panas. Sudah siap? Farhad di Take Me Out Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Farhad, matikan 7 lampu. Kanan apa kiri? 7 Kanan lampu apa harus kiri? dibuka. Kanan dulu. Ke kiri, Kanan. apa ke kanan? Kanan. Oke, beri ke Anas, apa ke Anas? Apa ke Maria? Oh Maria, sorry Maria. Ada Neng. Ada Neng dari Cianjur, Elsa dari Sukabumi, ia lewati. Oke. Anas masih menyala. Ada Gita dari Kita mau Bandung. janggelis di kota Bandung kita. Saya. Sartika dari Sorong. Kartika dari Sorong. Bagaimana nih? Energik banget nih ya. Iya. Oh sorry, Sayang. Siska Cilacap. Sebagai pendatang baru yang singlenya baru 1 tahun saja. Siski, sorry Siski. Oke. 3 lampu lagi, 3 lampu lagi. 3 lampu 3 lagi. lampu lagi. 3 lampu lagi. Oh Elsa. Sorry Elsa, 2 lampu lagi. Oh ada Novi. Hai. Sorry. Novi dan 1 lampu lagi. 1 lampu lagi. 3. 1 lampu lagi. Tentukan pilihanmu sekarang. Ma itu. Oh baik. Ada sisa 3 single ladies pilihan dari Farhad. Farhad boleh bergabung dengan saya. Baik, 3 single ladies. Tapi kamu mematikan lampu Anas. Apa alasan kamu mematikan lampu Anas? Padahal ia setuju jika nanti kalian berhubungan boleh saling membuka handphone masing-masing. Sebenarnya kalau dari sisi prinsip mungkin kita hampir sama, Aras. Tapi memang satu hal saya orangnya cukup visual. Cukup visual banget. Jadi ada beberapa pertimbangan lah. Jadi akhirnya saya menyisakan yang 3 di sini. Baik, berarti Anas bukan kriteria kamu. Bisa dibilang. Secara tidak langsung kamu bilang seperti itu ya. Bersama dengan Gita, Intan, dan Risma, kamu akan bermain dalam Tatapan Cinta. Sudah ada Risma dan juga Farhad yang akan bermain dalam permainan Tatapan Cinta. Silakan Farhad. Oke, boleh saya pegang tangan kamu? Oke. Halo Risma, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Boleh tahu nggak kamu tinggal di mana? Aku di Tasik. Oh di Tasik, iya. Oke, gini Risma, saya mau nanya. Boleh? Jadi menurut kamu, apa sih pendapat kamu tentang pasangan yang mutusin pasangannya karena dia tuh terlalu baik? Menurutku itu adalah sebuah alasan klasik ya. Mungkin aja dia tuh punya alasan yang nggak bisa diutarain sama kamu atau nggak Oke. bisa dikomunikasiin. Terima kasih jawabannya. Terima kasih banyak Risma, silakan kembali ke podium Risma. Lanjut ya silakan.
Intan dan juga Farhad, kita kembali akan mainkan Tatapan Cinta. Ya, ini sebelah tangannya. Terima kasih, boleh agak majuin sedikit? Iya, makasih Intan. Iya. Iya, kamu, jadi gini, saya mau sedikit cerita. Boleh. Saya adalah orang yang dulu waktu kecil jadi korban bullying. Bahkan bisa dibilang sepanjang SD saya itu saya dibullying. Saya pernah hampir dalam 1 minggu itu buku penundukan coretan. Saya dipukul, uang jajan saya diambil. Bahkan pernah juga pulang dalam keadaan nangis. Ya itulah masa lalu saya dulu ya. Pertanyaan saya nih, kamu ada nggak masa lalu kamu yang mungkin nyakitin banget dan bikin karakter kamu jadi kayak sekarang? Karena contoh kalau saya, karena saya dulu pernah dibully, saya bangkit, saya jadi laki-laki yang mandiri. Akhirnya saya jadi saya yang sekarang. Kalau kamu ada nggak? Kebetulan sama banget sih, dulu juga waktu aku SD, aku juga pernah ngalamin bullying. Dimana kayak waktu itu hobi aku tuh, aku suka banget nyanyi. Cuman teman-teman aku dulu kayak ngata-ngatain aku, kayak kalau misalkan gak bisa nyanyi, gak usah nyanyi. Suara lu bikin kuping gue sakit segala macam, bahkan sampai ada main fisik juga ke aku. Dan itu sempat bikin aku trauma banget, sampai aku tuh kayak gak berani untuk nyanyi lagi di beberapa tahun kemudian. Sampai pada akhirnya pas aku beranjak SMA, aku mulai bertemu dengan teman-teman aku yang mulai sportif. Dan di situ aku mulai menyadari bahwa memang sebenarnya kalau kita terus mendengarkan omongan orang lain apalagi yang negatif itu akan nggak bisa membuat kita terus maju gitu. Dan alhamdulillah juga aku dipertemukan sama teman-teman aku yang suportif juga, jadi itu yang membuat aku bisa menjadi kayak sekarang dan aku melanjutkan hobi aku yaitu nyanyi. Gitu sih. Pertanyaan kedua, kamu suka dengan hidupmu sekarang? Aku suka hidup. Thank you. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih banyak Intan. Silakan kembali ke podium. Dan yang terakhir silakan Gita. Hai. Gita, seorang mojang dari Bandung bersama dengan Farhad. Kembali kita mainkan Tatapan Cinta. Oke, boleh saya pegang tangannya, boleh agak majuin sedikit. Halo Gita. Iya, kamu dari tinggal di mana? Dari Bandung. Bandung? Ya. Oh, oke, baik. Gini Gita, saya langsung aja nih. Jadi seperti yang tadi kamu udah dengar dari Viti, saya adalah termasuk orang yang cukup posesif. Saya punya masa lalu yang cukup kelam, apalagi masa lalu saya tentang percintaan. Dan itu membuat saya jadi karakter orang yang cemburuan saya. Yang mau saya tanya, apa pendapat kamu tentang cemburuan yang seperti apa yang menjadi batas buat hidup kamu? Oke. Jadi menurut aku ya, kalau misalkan kita tuh kan kayak perempuan-perempuan kan biasanya kan suka kumpul-kumpul main kayak gitu. Biasanya sih kan kalau misalkan kayak posesif kayak gitu kan biasanya suka nggak boleh bawa teman cowok tuh. Kalau menurut aku sih gimana? Kamu keberatan nggak kalau misalkan di circle kita tuh ada teman cowoknya? Selama masih bisa dikomunikasikan menurut saya sih enggak. Oke. Gitu. Nah terus kalau misalnya saya juga ngajakin kamu untuk gabung ke circle saya gitu, kamu masalah? Nggak jadi masalah sih. Saya anak basket, kamu saya ajak datang untuk latihan basket, kamu masalah? Boleh. Boleh? Jadi masalah. Oke deh kalau gitu, thank you atas jawabannya. Ya. Terima kasih banyak Gita, silakan kembali. Terima kasih Gita. Farhad dari 3 lampu, matikan 2 lampu. Biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap menyala. Perhatikan baik-baik. Ya. Sudah cukup? Oke. Oh, Yes. Baik, Farhad di Take Me Out Indonesia. Ya. tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Go Farhad! matikan 2 lampu. Ada Risma, Intan, dan juga Gita. Bagaimana Siapa yang menjadi pilihan? matikan 2 lampu? Risma atau Intan? Oh, sorry Intan. 1 lampu lagi. 1 lampu lagi, apakah Gita atau Risma? Gita Gita atau Risma? Siapa yang akan dimatikan? Oh, wow. Menuju Risma dan berlari.
Apakah Risma akan dia matikan? Atau ia kembali ke Gita? Oh, selamat Gita. Selamat, silakan dijemput pilihanmu. Ini dia pasangan terakhir, silakan Farhad dan juga Gita. Farhad, apa alasan kamu akhirnya memilih Gita? Saya ngerasa pas lagi sama Gita, kok langsung jelek gitu ya. gitu ya? Jadi ada getaran di hati saya. Ada Rasanya. getaran. Yes. Dari mata turun Turun ke ke hati. hati. Oh, oke. Selamat. Gimana Gita perasaan kamu malam hari ini? Kamu dipilih loh. Makasih banyak ya sebelumnya karena udah lama juga jomblo. Oh. Oke, dan ternyata sekarang dapat pasangan di Take Me Out Indonesia. Farhad dan juga Gita, kita ikut bahagia buat kalian. Kita berikan modal untuk date uang tunai senilai 10 juta rupiah. Selamat, silakan bergabung Selamat bersama